Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bahas pengaturan arus mudik tahun ini. Polda Metro Jaya mengidentifikasi pelaku pengganti Kris di Masjid Nurul Iman, Blok M Square. Polisi mengajar bahasa Arab dan berkuda kepada para santri di wilayah terpencil. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda kali ini dalam program Presisi Petang edisi 11 April 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, pihak kepolisian telah mengidentifikasi pelaku pengganti barcode Kris di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata bukan sekali saja melakukan aksi serupa. Dirinya teridentifikasi mengganti Kris di masjid lain di Jakarta. Video orang yang mengganti barcode Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Masjid Nurul Iman Blok M Square ini viral di media sosial. Dalam video terlihat, seorang pria berkacamata menempelkan kertas yang bergambar QRIS di salah satu deretan tromol Masjid Nurul Iman dan juga bagian lain Masjid Nurul Iman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kepolisian sudah mengidentifikasi pelaku. Pelaku juga melakukan hal serupa di masjid dan musola serta mal. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang informasi dan transaksi pidana elektronik dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ya, selamat sore Pak Truno. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, terkait dengan sudah berhasil diidentifikasi pelaku yang menempelkan kode Kris di masjid di Blok M, seperti apa kronologis pengungkapan sehingga pelaku bisa tertangkap? Ya, terima kasih Mbak Lydia. Kami jelaskan Polda Metro Jaya dalam hal ini mendapatkan informasi dari masyarakat ya yang diawali pada tanggal 9 April yang lalu benar. Kemudian tanggal 10 April 2023, tepatnya hari Senin kemarin, ini dilaporkan masyarakat kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dilakukan proses pendalaman, penyelidikan, mendasari pada beberapa informasi masyarakat, CCTV, kemudian kita lakukan face recognize ataupun pencocokan pada wajah pelaku. Kemudian didapatlah pada hari ini, tepatnya tanggal 11 April 2023 hari Selasa, dini hari tadi didapat tersangka atas nama MIM, ya. Ini merupakan warga Medan yang kemudian domisili di Medan, dan kemudian pada dasar laporan tersebut kita bisa mendapatkan suatu kronologis yang tadi kami sampaikan dengan modusnya yang bersangkutan membuat Kris, ya, barcode Kris, transaksi secara elektronik, yang kemudian mendasari momentumnya pada bulan Ramadan ketika umat beragama Muslim saat ini sedang melakukan ibadah, ya tentunya ingin bersedekah dan amal pada momentum bulan Ramadan ini dimanfaatkan dengan membuat suatu kamuflase seolah-olah ini adalah suatu kris untuk sebaran amal di tempat-tempat ibadah dan maupun tempat-tempat umum. Selain pada masjid juga ada tempat mal, SPBU, ya, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Begitu Mbak Lydia. Ya, jadi pelaku mengkamuflase seolah-olah kris yang dia tempelkan itu adalah kris resmi dari tempat yang dia beraksi, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku,
Apa alasan MIM ini mengganti kode kris ini? Karena kalau dari yang kita baca, menurut klarifikasi pelaku, ini dilakukan untuk keperluan pekerjaannya. Ya, kamuflase kalimat atau voice yang disampaikan ya secara verbal kepada para pengelola masjid, tempat umum itu adalah proyek pemeriksaan dalam pekerjaannya sehingga seolah-olah tidak mencurigakan. Namun demikian pada modus ataupun caranya adalah ini seolah-olah dengan proyek pemeriksaan tersebut ternyata dengan cara setelah sudah ada stiker kris yang dicetak oleh si tersangka atau pelaku ini, kemudian dengan cara meniban. Jadi ada barcode lama itu dikamuflase ditutupi seolah-olah itu merupakan kris yang lama yang memang sudah benar ya. Kemudian juga adanya menempel di samping kris sebelahnya bersebelahan. Kemudian yang kedua menempel pada sudut dinding yang berbeda, kemudian atau yang masih kosong. Kemudian menempelkan di tempat baru yang memang belum ada krisnya. Sehingga ini menjaring korban-korban melalui stiker-stiker ini yang tentunya barang bukti yang sudah ditempelkan itu sudah ada 38 titik selain daripada tempat ibadah ya, mayoritas di atas 80% adalah tempat ibadah, lainnya adalah fasilitas umum seperti mal dan SPBU. Namun masih ada barang bukti yang disita oleh penyidik berupa sisa stiker. Ya, artinya ini ada rencana tindak lanjut untuk memperluas ya akses krisnya yang bisa diakses oleh masyarakat. Begitu Mbak Lydia. Berarti kris ataupun stempel kris yang dia tempelkan ini itu dicetak sendiri ya Pak ya? Iya, artinya ada mekanisme dalam pembuatan barcode kris ini ya. Ya, yang bersangkutan ini pelaku atau tersangka MIM ini melakukannya dengan cara mengunggah di aplikasi UTAP dan pulsa bayar. Nah, kemudian dalam waktu tertentu dia melakukan registrasi dengan mencantumkan 3 rekening atas nama pribadinya atau atas nama pelaku MIM, yang kemudian desain dari barcode itu keluar bentuk kris yang kemudian dicetak sekira bulan Maret yang lalu. Begitu Mbak Lidi. Jadi memang sudah direncanakan sejak bulan lalu untuk disebarkan di bulan ini, di mana bertepatan dengan umat Muslim menjalankan ibadah puasa seperti itu ya Pak ya? Benar sekali Mbak Lidi. Ya. Kemudian ancaman hukuman apa yang akan dijerat kepada pelaku, Pak Truno? Ya, dalam hal ini tentu adanya dugaan tindak pidana mendasari pada laporan polisi masyarakat pada 10 April yang lalu. Ya, ini tentang manipulasi data elektronik dan atau pengancaman melalui media elektronik. Ya. Pasal yang dipersangkakan di sini atau yang dilanggar pada pasal 28 ayat 1 jonto pasal 45 huruf A ayat 1 dan atau pasal 35 jonto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 80, pasal 83 dan Undang-Undang Nomor 3 tentang transfer dana dan atau pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini dengan hukuman paling lama di antara para pasal itu adalah 6 tahun ke atas. Begitu Mbak Lydia. Ya, Pak Truno, kita kembali lagi ke cara pelaku melakukan penipuan. Apakah dari 38 kode kris ini itu aliran dananya itu hanya ke satu rekening saja? Tadi kami sampaikan dari satu kris ini adanya 3 rekening ya, sebanyak 3 rekening yang bersangkutan atas nama Muhammad Iman Mahlil Lubis, M pelaku ini sendiri ya, dengan adanya registrasi di aplikasi UTAP tadi dengan pulsa bayar. Nah, kemudian berapa nomor rekening dan kemudian juga berapa aliran atau menentukan nanti melihat dari tempo waktu ya, kapan dimulainya kamuflase atau penipuan ini dengan menggunakan kris, tentunya ini akan dilakukan analisa dan pendalaman oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya komitmen dan konsisten ya terkait dengan segala proses pengungkapan akan dilakukan kolaborasi interprofesi. Tentunya ada beberapa lembaga dan stakeholder yang terkait dalam proses pengungkapan ini akan kita lakukan kolaborasi. Dan kemudian juga ini juga merupakan hasil daripada
gabungan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan juga Polres Jakarta Selatan. Begitu Mbak Lydia. Berarti akan ada kolaborasi termasuk dengan pihak bank itu sendiri ya Pak ya? Iya. Dengan Bank Indonesia maupun dari asosiasi ASPI. Baik. Nah, terakhir imbauan seperti apa yang bisa Anda bagikan kepada masyarakat, terutama untuk mengantisipasi dan mengenali kode barcode yang asli dan untuk mencegah terjadinya kejadian seperti ini terjadi lagi? Iya, perkembangan teknologi komunikasi ya, secara dunia digital, perkembangan ini juga membuat adaptasi para pelaku-pelaku kejahatan tentunya. Namun demikian, kita harus meyakini perkembangan teknologi adalah memudahkan dan memperluas akses serta mempercepat daripada layanan kepada masyarakat. Kemudian himbauan dengan adanya fenomena kejadian ini, tentunya para pengelola tempat yang menggunakan kris ya, kemudian juga sarana-sarana umum, apabila ada orang-orang tertentu yang akan menggunakan tempat pengelolaannya dijadikan tempat-tempat penempelan stiker-stiker kris ya, tentu ini harus mendapatkan suatu izin. Sedangkan ini kan tidak dilakukan izin pada pengelola dan harus jeli. Kemudian juga mengecek apakah kris yang dimaksud di tempat-tempat yang dikelola oleh masing-masing tempat itu sudah sesuai atau ada perubahan. Ini secara intens harus juga betul-betul dilakukan pemeriksaan secara periodik. Kemudian kepada masyarakat, tentunya bulan Ramadan adalah bulan berkah, masih dengan adanya amalan-amalan untuk melakukan sedekah dan kemudian amalan-amalan lainnya. Tentu kewaspadaan ini sudah terjawab. Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan dan bagaimana Kapolda Metro Jaya memiliki program membuat Jakarta ini aman dan nyaman, dan tentunya masyarakat dapat melakukan aktivitas ibadahnya dengan baik. Begitu Mbak Lydia. Baik, terima kasih Kombes Pol Trinoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya yang sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Baik, terima kasih pemirsa, dan kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Babin Kamtibmas Polsek Bunguran Timur, Kelurahan Batu Hitam, Brigadir Mudianto melaksanakan monitoring atau pemantauan kedatangan penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 36 di Pelabuhan Ranai, Penagi. Giat ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik yang memilih menggunakan transportasi laut. Babin Kamtibmas Polsek Bunguran Timur, Kelurahan Batu Hitam, Brigadir Mudianto melaksanakan kegiatan program sambang dan memonitoring kedatangan penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 36 di Pelabuhan Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bungurai Timur, Kabupaten Natuna. Dari kegiatan tersebut terjalin silaturahmi yang baik antara para penumpang kapal yang merasa aman saat pihak kepolisian berada di area pelabuhan. Selain itu, Babin Kamtibmas Polsek Bunguran Timur berinteraksi kepada penumpang jika ada yang dikeluhkan selama akan menempuh perjalanan laut. Brigadir Mudianto juga memberikan nomor handphone kepada para penumpang untuk memudahkan komunikasi jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Selain keamanan untuk para penumpang, Babin Kamtibmas Polsek Bunguran Timur bersama tim pengamanan Pelabuhan Penagi juga melakukan monitoring kedatangan KM Sabuk Nusantara 36. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan sterilisasi di Pelabuhan Ranai Penagi, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur. Babin Kamtibmas Polsek Bunguran Timur juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati menjaga keselamatan pada saat naik dan turun dari kapal. Tim Humas Polres Natuna melaporkan untuk Polri TV. Dan
Dan seperti apa kegiatan arus mudik di Pelabuhan Ranai Penagi di wilayah Kepulauan Natuna? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Natuna, Aibda David Arfiat yang sedang ada di lokasi. Ya, selamat petang Pak David. Selamat petang, Mbak. Ya, seperti apa kondisi keramaian arus mudik di Pelabuhan Ranai Natuna pada sore hari ini? Untuk sore ini arus mudik di Natuna ada kapal KMP Nusantara ya, 136. Barusan saja sekitar 10 menit yang lalu menuju ke Pulau Laut, yaitu ujung utara Indonesia. Alhamdulillah penumpang belum ada peningkatan yang signifikan, Bu. Masih aman dan masih bisa terkendali karena pengamanan dibantu oleh dari Satpol Airut maupun Pak Babin Kamtibmas, Basarnas dan dari TNI, begitu Bu. Ya, untuk di Pelabuhan Ranai sendiri kira-kira arus puncak mudik itu kapan akan terjadi? Arus puncak mudik karena Natuna adalah wilayah kepulauan, juga 5 kecamatannya terbentang dengan jarak laut yang cukup jauh, otomatis pelabuhan adalah salah satu alat transportasi yang sangat diandalkan oleh masyarakat Kabupaten Natuna. Kalau untuk puncak arus mudik sepertinya akan terjadi pada tanggal 19. Bu, itu yang tepatnya adalah masuknya KM Bukit Raya yang akan bergerak menuju Pelabuhan Kijang Tanjung Pinang. Di sanalah arus mudik akan memuncak, begitu Mbak. Ya, kemudian mengantisipasi arus mudik Lebaran tahun ini, kegiatan apa saja yang dilakukan pihak kepolisian untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang? Sesuai dengan perintah Bapak Kapolres Natuna, mengikuti perintah dari Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri untuk menjamin keamanan, kenyamanan arus mudik. Tentunya Polres Natuna bekerja sama dengan seluruh lintas sektoral untuk meningkatkan kegiatan yang ditingkatkan, yaitu mendirikan pos pengamanan dan pos-pos pelayanan. Gunanya adalah untuk bisa memobilisasi, mempercepat, dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang akan melaksanakan mudik di wilayah Kepolisian Resor Natuna. Begitu Mbak. Ya, biasanya kan di saat mendekati arus puncak mudik, penumpang yang membludak itu biasanya suka ada saling berebut saat menaiki kapal. Antisipasi seperti apa yang yang akan dilakukan di saat kejadian itu terjadi? Untuk penumpang yang membludak, cuman karena pembelian tiket sudah dapat terkoordinir dari awal, gitu Pak ya. Karena pembelian tiket harus dipelni sehingga penumpang terdaftar. Dan kebetulan juga untuk pelabuhan kita mempunyai pelantar atau jalan di pelabuhan yang cukup panjang. Jadi kita bisa membuat antrian yang dengan menerjunkan personil dengan lebih banyak sehingga antrian ini bisa ditertibkan dan seluruh penumpang baik yang wanita, yang pria dan anak-anak bisa sampai ke dalam kapal dalam keadaan selamat, begitu. Ya. Kemudian pengecekan seperti apa yang sudah dilakukan agar tidak terjadi kelebihan muatan di kapal yang juga berimbas pada keselamatan penumpang nantinya? Kalau untuk pengecekan yang dilakukan oleh dari Satpol Airut Polres Natuna sendiri dan Pak Babin, tentunya kami tetap bekerjasama dengan PT Pelabuhan, Basarnas, dan Dinas Perhubungan untuk senantiasa melakukan pengecekan manifest penumpang agar penumpang ini tidak menjadi membludak atau melebihi dari kapasitas kapal sehingga membahayakan keselamatan penumpang. Ini menjadi hal yang prioritas utama Bu, untuk agar penumpang tidak berlebihan. Ini menjadi prioritas pengamanan dan perhatian utama dari Bapak Kapolres. Ya. Dan pesan apa atau imbauan apa yang dapat Anda sampaikan kepada para pemudik, khususnya penumpang kapal yang akan menggunakan Pelabuhan Ranai Natuna? Kami ingin menyampaikan silahkan melaksanakan mudik pada tahun Idul Fitri ini 1444 Hijriah tetap dengan keadaan yang sehat dan tertib dalam melaksanakan mudik. Namun kami menghimbau untuk para pemudik yang rumahnya ditinggalkan dalam keadaan kosong,
untuk dapat memberitahukan kepada pihak kepolisian maupun RT, RW tetangga setempat. Dalam artian mudiknya lancar, jangan sampai juga rumahnya menjadi target atau sasaran dari tindak kejahatan. Jadi dibutuhkan kerjasama yang erat untuk membangun komunikasi sehingga mudik berjalan tetap lancar dan situasi tetap aman dan kondusif di wilayah kepolisian Resor Natuna, begitu. Ya, berarti pastikan rumah dalam keadaan aman saat ditinggalkan agar mudik tetap nyaman, begitu ya Pak ya? Siap. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Natuna Aibda David Arfiat sudah berbagi dengan kami di Presisi Petang. Terima kasih. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19,
syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda.
Terima kasih. Masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Mabes Polri hari ini menggelar Korps Raport atau kenaikan setingkat lebih tinggi ke sejumlah perwira tinggi. Korps dilaksanakan di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta. Sepuluh perwira tinggi Polri mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Korps Raport kali ini berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Edi atas nama Kapolri. Sejumlah nama yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diantaranya Brigjen Pol Pipit Rismanto menjadi Irjen Pol dan mendapat tanggung jawab baru sebagai Kapolda Kalimantan Barat. Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar naik menjadi Irjen dan dipercaya sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri. Brigjen Pol Hendro Pandowo yang dipromosikan menjadi Jenderal Bintang 2 dan menjabat sebagai Sahli Sosbud Kapolri. Dan mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal dengan jabatan baru sebagai Kabaharkam Polri. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Bribtu Ahmad Sofyan Ubaidillah, Babin Kamtipmas Desa Slateng, Polsek Ledokombo, Polres Jember, Polda Jawa Timur mengajar bahasa Arab dan mengaji kepada para santri di Jember, Jawa Timur. Selain itu, Bribtu Sofyan juga mengajarkan cara menunggang kuda dengan konsentrasi, keseimbangan, dan ketangkasan. Dua dasar keilmuan ini merupakan pembelajaran filsafat yang dipelajarinya dalam keilmuan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bribtu Ahmad Sofyan Ubaidillah, Babin Kaptipmas Desa Slateng, Polsek Ledokombo, Polres Jember, Polda Jawa Timur, menginisiasi pengajaran bahasa Arab kepada para santri dan masyarakat di wilayah binaannya. Personil kepolisian lulusan Pondok Pesantren Gontor ini menyisihkan waktu selesai jam dinas untuk mengajar mengaji dan bahasa Arab di sebuah pondok pesantren Antanwir yang mengasuh sekitar 160 santri, putra dan putri secara gratis. Tak hanya bidang pendidikan religius, Bribtu Sofyan juga melakukan pengajaran, pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat dengan program penggemukan kambing. Selain diberi makanan rumput dan daun-daun, Bribtu Sofyan juga mengajarkan fermentasi makanan ternak kambing. Makanan ini dapat diberikan kepada kambing. Jika cuaca tak mendukung untuk mencari rumput di alam terbuka, selain kambing, fermentasi pakan ternak tersebut juga dapat diberikan kepada kuda. Terdapat kuda di pondok pesantren tersebut. Bribtu Sofyan yang juga dulunya merupakan seorang santri dan menguasai keahlian menunggang kuda dan memanah ini, akhirnya menularkan pengalamannya tersebut untuk diajarkan kepada para santri. Dalam belajar menunggang kuda perlu keseimbangan dan ketangkasan. Dua dasar keilmuan tersebut merupakan pembelajaran filsafat yang ada dalam keilmuan religius. Bribtu Ahmad Sofyan juga sering melakukan sambang warga dengan menaiki kuda. Ini juga dilakukan karena jalan di wilayah binaannya juga ada yang terdiri dari jalan tanah dan berbatu. Sementara di bidang pertanian, Bribtu Sofyan bersama santri dan masyarakat juga menanam kopi. Bekerja sama dengan perhutani lahan di bawah pohon pinus ditanami kopi. Hasil panen dari kopi tersebut kemudian diolah di pesantren dan diberi label kopi pesantren. Selain itu, Bribtu Sofyan juga mengajak santri dan masyarakat untuk mengumpulkan sampah serta memilah sampah organik dan anorganik, sampah anorganik, plastik, dan besi dipisahkan serta di-packing untuk kemudian dijual ke pengepul barang bekas untuk menambah ekonomi masyarakat. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur bersama komunitas IPCI Situbondo membagikan 1.000 takjil kepada pengendara yang melintas di Jalan PB Sudirman, Situbondo. Selain itu, Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtipmas khususnya selama bulan Ramadan.
Kapolres Situbondo Polda Jatim bersama komunitas IPCI Situbondo membagikan 1.000 takjil kepada pengendara yang melintas di Jalan PB Sudirman dan masyarakat sekitar Mapores Situbondo. Hadir dalam kegiatan pembagian takjil diantaranya yaitu Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto, Pejabat Utama Polres, Ketua IPCI Situbondo Haji Hafizul Ahkam beserta anggota komunitas IPCI. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto menyampaikan apresiasi kepada IPCI Situbondo karena selama ini selalu bersinergi dengan Polri dalam berbagai kegiatan, selalu melibatkan kepolisian dan bisa berbagi keberkahan di bulan Ramadan. Komunitas IPCI Situbondo merupakan mitra polisi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di Kabupaten Situbondo. Kapolres Situbondo juga mengajak komunitas IPCI Situbondo dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas dan mencegah aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat seperti balap liar, perang sarung, balap lari, ataupun perang mercon. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Kabak Ops Binmas Polres Sarmi, Polda Papua, melaksanakan silaturahmi kepada warga muslimah Papua dan juga anak-anak pesantren kilat yang ada di Kabupaten Sarmi. Kunjungan kepada warga muslim di Kabupaten Sarmi ini digagas oleh KBO Binmas Polres Sarmi Ibda Ahmad dengan mengunjungi warga muslim Papua. Dalam giat tersebut, ibu-ibu mu'alaf memberikan pengalaman dan menceritakan pengalaman hijrah mereka dengan tantangan dan rintangan hidup yang mereka alami. Dalam giat ini, Ibda Ahmad juga mengunjungi anak-anak pesantren kilat di wilayah hukum Kabupaten Sarmi di Masjid Nurul Ihsan Mararena, Kabupaten Sarmi, sambil memberikan pemahaman untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Tim Humas Polres Sarmi Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk
mengetahui bagaimana cerita kerukunan hidup beragama di wilayah Kabupaten Sarmi, Papua. Kali ini kami sudah terhubung dengan Ibda Ahmad, Kabak Ops Binmas Polres Sarmi, dan juga Ibu Hajah Muslimah Samber yang merupakan seorang Muslim dan Ibu Yuliana Ameresin, seorang Kristiani. Baik, selamat petang Bapak Ibu, selamat malam waktu Papua. Selamat malam. Ya, kita ke Ibda Ahmad terlebih dahulu. Seperti apa kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah binaan Anda di Sarmi, Papua? Ya, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehidupan umat beragama di Kabupaten Sarmi, Papua aman dan baik. Selalu menunjukkan kekompakan antara satu sama yang lain dan saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama. Ya, baru saja beberapa hari lalu ada perayaan Paskah yang bersamaan di bulan Ramadan ini. Seperti apa atau apa saja kegiatan yang digelar bagi warga di sana? Terima kasih. Bulan April perayaan Paskah berjalan dengan baik. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah 1 dan Paskah 2. Jamaah Kristiani melaksanakan Paskah. Ada beberapa distrik yang di Kabupaten Sarmi melaksanakan Paskah. Distrik Bongo, Distrik Pantai Timur, Distrik Toratas, dan Distrik Pantai Barat maupun Distrik Sarmi Kota. Dia dilaksanakan Paskah di setiap distrik yang ada di Kabupaten Sarmi, Papua. Jumat Agung yang menyongsong Hari Paskah tahun 2023 dan pawai obor dan menyambut Fajar Paskah yang dilaksanakan pada hari Minggu jam 03.00 pagi di beberapa gereja di Kabupaten Sarmi, Papua. Ya. Kemudian kita ke Ibu Hajah Muslimah Samber ya. Baik. Ya. Ibu Samber ya, saya sapa. Ya, seperti apa kehidupan umat muslim yang ada di tempat tinggal Anda, Ibu Samber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehidupan kami di Sarmi, khususnya untuk umat muslim, kami saling bersilaturahmi bersama umat muslim, dan hidup kami bersama umat Nasrani saling menghargai satu sama lain. Ya, Ibu Samber, mungkin ada acara-acara khusus atau khas yang dilakukan selama bulan Ramadan ini di Sarmi? Mengikuti sholat tarawih dan menunaikan ibadah puasa bersama keluarga puasa dan sahur bersama keluarga. Baik. Dalam bulan Ramadan. Baik, kemudian kita beralih ke Ibu Yuliana Ameresin. Ya, Ibu Yuliana adalah seorang umat Kristiani ya di Sarmi. Nah, Ibu Yuliana bisa mungkin bercerita tentang seperti apa Anda menjalani kehidupan antar umat beragama di Sarmi? Selamat malam, salam presisi, shalom. Kami dari umat Nasrani Sarmi, khusus Jemaat Maranatha Mararena, kehidupan kami saling menjaga, saling membina dalam iman. Menyongsong Paskah, kami awalnya mendahului dengan minggu-minggu Advent selama 7 minggu. Tepat hari Jumat, kami memasuki yang dibilang
Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Selang 3 hari kemudian, hari Minggu tepat, yaitu Fajar Paskah, itu kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam menyambut Paskah, kami dari guru-guru sekolah minggu, saya termasuk guru sekolah minggu, kami mengadakan camping Paskah. Yang di dalam camping Paskah itu banyak hal yang kami buat untuk anak-anak didik kami, anak sekolah minggu, yaitu di mana untuk menumbuhkan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Dan di situ banyak sekali kegiatan yang kami lakukan. Awalnya ada hiking, yaitu jalan salib yang dilakukan semua rayon yang ada di dalam jemaat kami. Ada 6 rayon kami lakukan dengan ada berbagai kegiatan di dalam jalan salib tersebut. Baik. Lalu ya ada lagi kami buat ada lomba yang lainnya, ada fragmen singkat, lomba vokal grup, lagu-lagu gerejawi. Ya, cukup banyak ya kegiatan yang dilakukan saat Paskah kemarin ya Bu ya. Ya, banyak sekali kegiatan Paskah yang dilakukan pada saat perayaan Paskah dan juga Jumat Agung kemarin. Nah, saat ini kita beralih ke Ibda Ahmad lagi ya. Ya, Pak Ahmad, seperti apa strategi komunikasi yang Anda lakukan di desa binaan Anda sehingga umat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan secara harmonis dan damai? Ya, terima kasih Bu. Komunikasi yang saya lakukan selama ini menunjukkan kekompakan antara satu sama yang lain, antara umat beragama Islam dan umat Kristiani, saling berbagi informasi dan memahami. Kalau pada hari Minggu ibadah dan Natal, aparat kepolisian yang Muslim melaksanakan pengamanan di setiap titik-titik gereja yang dilaksanakan ibadah. Begitupun juga kalau yang Muslim melaksanakan sholat Jumat atau Idul Fitri, hari besar, yang Nasrani melaksanakan pengamanan ibadah di setiap titik biar jihad bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian pesan apa yang dapat Anda bagikan kepada seluruh masyarakat agar tetap dapat menjaga kondisi yang kondusif? Pesan buat masyarakat, mari kita sama-sama menjaga Kabupaten Sarmi, Papua dengan hati dan kasih, agar Kamtibmas tetap terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Ibda Ahmad, Kabak Ops Binmas Polres Sarmi, ada juga Ibu Hajah dan Ibu Yuliana Meresin yang sudah bergabung dengan kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bagi umat Muslim, nama Masjid Al-Azhar mungkin sudah tak asing lagi. Nama ini sangat lekat dengan Universitas Islam ternama di Mesir. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di dunia. Seperti apa kemegahan Masjid Al-Azhar? Kita simak informasi berikut ini. Masjid Al-Azhar merupakan salah satu masjid tertua di dunia yang terletak di Kairo, Mesir. Masjid ini dibangun oleh Panglima Jauhar Al-Sikili, lalu dibuka resmi oleh Khalifah Fatimiyah Al-Mu'izz Lidinillah pada 7 Ramadan 361 Hijriah 972 Masehi. Didirikan pada masa dinasti Fatimiyah, Masjid Al-Azhar Kairo adalah masjid yang memiliki peran penting
dalam sejarah peradaban Islam. Pada awal pendiriannya di tahun 970 Masehi, masjid ini difungsikan sebagai tempat ibadah. Namun dalam perkembangannya, kini Masjid Zahra berkembang menjadi Universitas Al-Azhar yang merupakan pusat pembelajaran ilmu agama Islam dari seluruh dunia. Dalam bahasa Arab, nama Al-Azhar memiliki arti masjid yang paling megah. Konon katanya nama ini tidak hanya menggambarkan keindahan arsitektur masjid, tetapi juga memiliki filosofi yang berkaitan dengan sejarah Islam. Nama ini berasal dari julukan Fatimah Al-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, di mana kata Al-Zahra dalam nama Fatimah ini berarti gemerlap atau megah. Masjid megah yang berhasil dibangun hanya dalam kurun waktu 2 tahun ini telah bertransformasi menjadi salah satu universitas bergengsi di dunia. Kini Masjid Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar berada di satu area yang sama, tetapi tetap memiliki fungsi yang berbeda. Universitas Al-Azhar terletak tidak jauh dari masjid, yaitu hanya selisih beberapa gedung di seberang bangunan masjid. Saat ini Masjid Al-Azhar telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi yang dilakukan secara bertahap di setiap periode pemerintahan ini menghasilkan gaya arsitektur bangunan yang beragam. Sehingga tergambar pada perbedaan gaya arsitektur menara masjid yang melambangkan dinasti yang pernah memerintah di Mesir. Memiliki lapangan luas yang dilapisi marmer putih indah, masjid ini dahulu dijadikan tempat beribadah sekaligus tempat belajar mengenai bahasa Arab dan Al-Quran. Dari tempat ini juga dapat terlihat 3 menara masjid megah yang masing-masing dibuat pada tahun 1340, 1469, dan 1510. Menara masjid yang paling menarik adalah dibuat oleh Sultan Al-Ghuri pada tahun 1510 karena terdapat 2 puncak menara kembar di atasnya. Masjid Al-Azhar dikenal sebagai perpaduan yang harmonis dari gaya arsitektur karena dibangun kembali, diperbesar, dan dirancang ulang selama lebih dari 1000 tahun. Dengan berbagai modifikasi dan penambahan dibuat untuk masjid sepanjang sejarah yang panjang. Di masjid ini terdapat 5 menara yang berdiri kokoh. 3 diantaranya dibangun pada 1469 dan 1510. Masjid Al-Azhar juga memiliki area ibadah yang luas, sekolah-sekolah agama dan non-agama yang terkenal dengan istana pusat, marmernya yang indah dan mempesona. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rejun Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.